Di tengah teduhnya kehidupan yang dijalani April jelang hari pernikahannya, ia harus mendengar suara sumbang dari mantan istri Ustadz Solmed, Dewi. Seperti tidak rela lelaki yang pernah hidup bersamanya merengkuh kebahagiaan dengan wanita lain, Dewi hadir seolah ingin menghancurkan kebahagiaan yang dirasakan mantan suaminya itu. Satu persatu tabiat buruk Ustadz Solmed pun dibuka selama Dewi masih menyandang status sebagai istrinya. Dengan berlinang air mata, Dewi mengungkap bahwa perceraiannya terjadi karena sang ustadz yang dipuja-puja masyarakat itu dulu kerap bermain cinta dengan wanita lain. Lantas, mungkinkah apa yang dilakukan Dewi semata-mata karena ia masih menyimpan luka atas perceraiannya dengan sang ustadz itu? Ya sebenarnya saya juga nggak mau ungkit-ungkit masa lalu ya, karena kalau saya ungkit juga ini juga bakal nyakitin saya sendiri gitu. Terlalu banyaklah rasa sakit yang saya rasain selama berhubungan dengan dia. Bukan saya mengemis atau mengharapkan dia kembali sama saya, justru saat ini saya merasa lega gitu. Justru udah nggak dekat sama dia. Karena memang setelah bercerai bertahun-tahun dia terus kejar saya gitu. Dia masih datang ke sini kok gitu. Kita masih jalan bareng, dia masih terus hubungin saya. Dia masih terus ajak saya jalan. Tapi saya bingung gitu. Caranya seperti apa untuk menghindari dia gitu. Ya perselingkuhan, pengkhianatan itu kan pasti gak enak ya. Iya betul, saya pernah. Perempuan-perempuan yang di sekeliling beliau itu. Apa namanya? Eni, Iis, Ega, Suci. Dia mengaku pernah jalan bareng. Dan saya juga pernah temukan SMS-nya juga. Dia bikin pesan terkirim ke perempuan itu gitu. Siapa sangka, di balik wajahnya yang bersahaja dan teduhnya tatapan mata sang ustadz, ternyata beliau mendapat predikat buruk di mata mantan istrinya. Dewi menceritakan kisah pahit yang dialaminya selama perjalanan rumah tangganya dengan Ustadz Solmed. Tapi mengapa Dewi baru muncul di saat tinggal selangkah lagi sang mantan suami naik pelaminan dengan wanita pujaannya? Benarkah sosok Ustadz Solmed seperti apa yang diungkapkan Dewi? Atau wanita ini hanya mencari sensasi belaka? Kalau saya mau cari sensasi, Ustadz Solmed sendiri kan baru mengaku duda itu kan pada saat ingin melamar April ya. Pada saat yang melamar April, beliau baru bilang kalau beliau duda. Dan pada saat itu dia masih telepon saya. Waktu itu dia telepon saya, dia bilang saya baru ngaku duda, kata dia gitu. Kemungkinan besar akan ada wartawan yang cari kamu, dia bilang. Sampai dia juga sempat baik-baikin saya, maksudnya dalam arti kata dia bilang, kamu kan udah saya anggap sebagai adik lah, adek. Ibu kamu juga udah saya anggap sebagai ibu kamu sendiri gitu. Bukannya saya yang baru nongol pada saat saat-saat detik-detik pernikahan beliau dengan yang baru sekarang Aprilia gitu. Bukan saya yang baru nongol, tapi memang karena beliau sendiri yang baru cerita ke media statusnya adalah seorang duda. Mungkin dulu pun ya udah tahu ya gitu. Dulu sendiri kan bilangnya masih single ya kan. Dulu kan masih belum mengakui seorang duda. Saya pun gak akan menongolkan diri. Ya sekarang juga kan beliau ini kan sedang menuju proses ingin menikah gitu loh. Saya juga gak mau nanti kalau sampai nanti bermasalah dengan pasangan yang baru ini gitu. Jadi ya udahlah gitu. Harapannya semoga menjelang pernikahan ini semuanya diberikan kesehatan dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, keluarga besar kami dan para tamu undangan, semuanya sehat walafiat, amin. Dan semoga nanti acara pernikahan kami pada tanggal 11 November 2011 juga dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Jika masih ada luka yang dirasakan Dewi, mantan istri Ustadz Solmed menjelang hari pernikahannya dengan April,